Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap bahagia. Hari ini kita akan belajar mengenai molaritas. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Nah, saya punya kristal CuSO4. Nah, jika kristal ini saya larutkan dalam air, maka kalau 5 gram saya larutkan dalam air, CuSO4 ini akan menghasilkan larutan CuSO4 seperti gambar. Kemudian satu lagi saya larutkan 25 gram CuSO4, maka hasilnya adalah seperti ini. Perhatikan kedua gambar tersebut, ada bedanya enggak? Pasti ada ya. Anda bisa lihat di situ gambar pertama yang 5 gram massa CuSO4-nya, sedangkan gambar yang kedua adalah 25 gram massa CuSO4-nya. Nah, hasilnya adalah yang pertama itu lebih terang warnanya dibandingkan dengan yang gambar kedua. Artinya gambar kedua itu lebih pekat dibandingkan gambar yang pertama. Berdasarkan gambar tadi, maka kita akan mulai belajar tentang molaritas atau kemolaran. Kemolaran adalah cara untuk menyatakan kepekatan suatu larutan. Biasanya digunakan kata molaritas yang dilambangkan dengan M besar. Satuan kemolaran larutan adalah molar atau M besar, atau bisa juga dengan mol per liter. Molaritas merupakan jumlah mol zat yang terlarut dalam tiap liter larutan. Sehingga molaritas itu dapat dicari dengan rumus M sama dengan mol zat per volume larutan dalam satuan liter. Atau molaritas juga dapat dicari dengan massa zat yang akan kita larutkan dibagi dengan massa molar zat tersebut dikali dengan 1 per volume larutan dalam satuan liter. Atau bisa juga kita cari dengan cara molar itu sama dengan massa zat dibagi dengan massa molar zat dikali dengan 1000 ml per liter per volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, membuat larutan NaOH 1 molar. Bagaimana caranya kita membuat larutan NaOH 1 molar? Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan pada Anda bahwa zat kimia itu ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, dan ada lagi yaitu larutan. Nah, larutan ini dibuat bisa jadi dari zat padat, bisa juga dari zat cair yang pekat, atau bisa juga dari gas ya yang dilarutkan dalam air. Nah, kali ini kita akan belajar membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar. Ya, saya punya kristal NaOH. Saya ingin membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Menurut kalian, berapa banyak kristal NaOH yang harus kita gunakan untuk bisa membuat larutan NaOH sebanyak 1 molar? Apakah 1 gram, 2 gram, 3 gram, atau 10 gram? Atau juga kira-kira berapa banyak air sebagai pelarut yang akan kita gunakan? Apakah 1 liter, 2 liter, atau cuma 10 ml? Maka kita akan pelajari kali ini larutan NaOH 1 molar. Langkah pertama adalah menentukan massa zat yang akan kita gunakan dengan rumus M besar atau molaritas itu bisa dicari dengan cara massa zat dibagi massa molar zat dikali 1000 ml per liter dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Untuk volume larutan ada hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah larutan yang akan kita buat itu berapa banyak? Apakah 100 ml, apakah 500 ml, ataukah 1000 ml, atau bahkan 2000 ml. Yang kedua, kita harus menyesuaikan dengan labu ukur yang kita miliki. Kita miliki labu ukur dengan volume berapa saja di laboratorium. Apakah kita memiliki labu ukur yang 100 ml, 250 ml, 500 ml, atau 1000 ml? Nah, artinya volume larutan ini harus disesuaikan dengan banyaknya yang ingin kita buat dan labu ukur yang kita miliki.
Misalnya, jika labu ukur yang kita miliki adalah 500 ml, maka kita akan membuat larutan NaOH 1 molar sebanyak 500 ml. Oke, maka kita masukkan ke rumus ya. M sama dengan massa zat per massa molar zat dikali 1000 ml per liter dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Di mana massa molar zat ini merupakan jumlah dari AR setiap unsur dalam senyawanya. Karena ARH itu sama dengan 1, Na itu sama dengan 23, O itu sama dengan 16, maka kita cari mRNaOH-nya itu adalah 23 ditambah 16 ditambah 1, jumlahnya adalah 40. Sehingga massa molar NaOH adalah 40 gram per mol. Kemudian, artinya zat yang ingin kita buat itu kan larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar. Berarti 1 molar itu sama dengan massa NaOH dibagi 40 gram per mol dikali 1000 ml per liter dibagi 500 ml. Kenapa 500 ml? Karena kita miliki labu ukur dengan volume 500 ml. Nah, 1 molar sama dengan massa NaOH dibagi 40 gram per mol dikali 1000 ml per liter dibagi 500. Sehingga 1 mol per liter itu satuannya ya, untuk 1 molar itu sama dengan 1 mol per liter, itu sama dengan massa NaOH dibagi 40 gram per mol dikali 1000 ml per liter dibagi 500 ml. Sehingga kita kali silang ya, maka massa NaOH itu dapat kita cari dengan cara 1 mol per liter dikali 40 gram per mol dikali 500 ml dibagi dengan 1000 ml per liter. Kita coret satuannya mol dengan mol, liter dengan liter yang warnanya orange itu garisnya, kemudian mililiter dengan mililiter dengan warna hijau. Sehingga massa NaOH itu adalah 20 gram. Artinya massa NaOH yang kita butuhkan untuk membuat larutan NaOH 1 molar dalam 500 ml larutan adalah 20 gram. Langkah-langkah membuat larutan NaOH. Yang pertama tadi menghitung berapa massa NaOH yang dibutuhkan dengan rumus M sama dengan massa zat dibagi massa molar zat dikali 1000 ml per liter dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Kemudian menimbang padatan NaOH sebanyak yang kita butuhkan sesuai dengan perhitungan. Tadi kebetulan kita sudah menghitung untuk membuat NaOH larutan 1 molar dalam larutan sebanyak 500 ml. Nah, kita butuhkan 20 gram NaOH. Nah, kemudian kita timbang nih. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yang pertama neraca OH 4 lengan, juga bisa dengan neraca OH digital, juga bisa dengan neraca digital analitik. Nah, ini gambarnya neraca OH dengan 4 lengan, sedangkan ini adalah neraca OH digital dan ini adalah neraca digital analitik. Nah, kita timbang ya kan, NaOH sebanyak 20 gram. Kemudian larutkan padatan dalam gelas kimia dengan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga larut. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur. Kemudian bilas gelas kimia hingga 3-4 kali atau 5 kali dan masukkan bilasan ke dalam labu ukur. Tambahkan air pada labu ukur hingga garis tera. Tutup labu ukur dan kocok perlahan. Larutan yang telah siap pindahkan ke botol kimia dan beri label larutan NaOH 1 molar. Nah, ini gambar urutannya. Tadi NaOH-nya sudah saya timbang ya kan, saya masukkan ke gelas kimia. Usahakan kalau menimbang itu kita gunakan alas biar nanti zat kimianya tidak langsung kontak dengan timbangan, atau bisa juga kita langsung gunakan gelas kimianya. Kalau dia digital maka tinggal kita nolkan terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita pakainya yang neraca OH 4 lengan maka kita bisa kondisikan timbang dulu ya, dengan kondisi gelas kimianya kita simpan di timbangannya. Nah, kalau sudah disimpan di gelas kimia, kemudian kita larutkan dengan air sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk ya sampai larut, kita pindahkan ke labu ukur.
Nah, nanti bilas gas kimianya 3-5 kali dengan air sedikit-sedikit ya. Kemudian kita tuang lagi ke labu ukurnya. Kemudian tambahkan air hingga garis serak. Ini garis seraknya Anda bisa lihat, ini ada garis serak ya. Artinya garis ini menunjukkan volumenya tepat. Oke, kebetulan ini adalah 250 labu ukur yang saya pegang, maka ketika kita penuhi airnya hingga garis serak di sini, Anda bisa lihat ini. Nah, artinya volumenya larutan ini adalah 250 ml. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, kita kocok perlahan dengan cara kita balikan. Oke. Ya, 2-3 kali kita balikan hingga larutannya tercampur. Kemudian baru kita pindahkan ke botol reagent atau botol larutannya. Kemudian kita beri label. Oke, labelnya kita tulis ya, NaOH 1 molar. Nah, ini contohnya. Oke. Di sini botol reagentnya atau botol larutannya kita beri label di sini ya, NaOH 1 molar. Artinya di sini adalah larutan NaOH dengan konsentrasi atau kepekatan 1 molar. Berikutnya, membuat larutan HCl 1 molar dari larutan pekat HCl 12 molar yang kita kenal dengan istilah pengenceran. Oke, HCl 12 molar ingin kita buat menjadi larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar. Oke, kira-kira bagaimana caranya? Nah, yang harus kita pikirkan adalah pertama, berapa banyak kira-kira volume HCl 12 molar ini yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah kira-kira berapa banyak volume air yang harus kita gunakan untuk membuat larutan HCl 1 molar. Oke, maka membuat larutan HCl 1 molar dari HCl pekat 12 molar. Yang pertama yaitu adalah menentukan volume HCl yang akan kita gunakan dengan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1-nya ini adalah volume larutan pekat, V2-nya adalah volume larutan setelah diencerkan, M1-nya adalah molaritas awal larutan pekat, M2-nya adalah molaritas larutan setelah pengenceran. Untuk V2 itu adalah volume larutan setelah pengenceran. Nah, V2 ini disesuaikan juga dengan volume larutan yang kita inginkan dan juga dengan labu ukur yang kita miliki. Jika labu ukur yang kita miliki bervolume 250 ml, maka kita akan membuat larutan HCl 1 molar sebanyak 250 ml dari HCl pekat 12 molar. Kalau kita gunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1 ini yang ingin kita cari ya, berapa banyak volume HCl pekat yang harus kita gunakan. Kemudian M1 ini adalah molaritas HCl yang pekat yaitu 12 molar. Kemudian V2-nya ini adalah volume larutan setelah pengenceran. Karena kita gunakan 250 labu ukurnya, maka volume yang kita inginkan adalah 250 ml volume HCl 1 molarnya. Kemudian M2 adalah molaritas akhir yang kita inginkan. Kebetulan yang kita inginkan adalah molaritas HCl setelah pengenceran yaitu 1 molar. Sehingga V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 dikali 12 molar sama dengan 250 ml dikali 1 molar. Kenapa? Karena tadi M1-nya adalah molaritas HCl pekat ya, 12 molar. V2-nya adalah volume akhir dari larutannya yaitu 250 ml setelah pengenceran. Kemudian M2 adalah molaritas akhir yang kita inginkan yaitu 1 molar. Sehingga V1 sama dengan 250 ml dikali 1 molar dibagi 12 molar. Sehingga V1 adalah 20,833 ml. Artinya, volume HCl pekat yang akan kita gunakan itu untuk membuat 1 molar sebanyak 250 ml adalah 20,833 ml. Langkah-langkah membuat larutan HCl 1 molar dari HCl pekat 12 molar. Yang pertama,
menghitung berapa volume HCl pekat yang dibutuhkan dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kemudian, mengukur volume HCl pekat dengan menggunakan gelas ukur sesuai dengan hasil perhitungan. Kebetulan tadi setelah kita hitung ya, diperoleh volume HCl yang kita perlukan itu adalah 20,833 ml. Kemudian isi labu ukur seperempat dari volume labu ukur dengan air. Kemudian masukkan HCl pekat dari gelas ukur ke dalam labu ukur. Tadi ini sudah kita ukur ya volume HCl-nya, kemudian kita masukkan ke labu ukur yang sudah berisi seperempat dari volumenya itu isi air. Kemudian belas labu ukur, kita bilas labu ukurnya ini itu 3-5 kali dengan air sedikit demi sedikit, kemudian bilasannya itu kita masukkan lagi ke labu ukur. Tambahkan air pada labu ukur hingga garis serah. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Tambahkan lagi airnya hingga garis serah. Di sini garis serahnya. Oke. Kemudian tutup labu ukur dan kocok perlahan. Kocoknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian baru kita pindahkan ke botol kimia dan kita beri label yaitu HCl 1 molar. Nah, ini gambarnya tadi dari HCl pekat ya kan, kita ambil sebanyak yang kita butuhkan sesuai perhitungan, kemudian kita masukkan ke gelas ukur, kemudian dari gelas ukur kita masukkan ke labu ukur dengan bantuan corong ya biar tidak tumpah-tumpah, kemudian kita tambahkan lagi dengan air. Tadi sebelumnya sebelum kita masukkan HCl ke dalam labu ukurnya sudah kita beri air seperempatnya ya. Oke, kemudian kita masukkan HCl-nya, kemudian tambahkan lagi air hingga garis serah. Setelah itu kita kocok. Baru kita pindahkan ke botol kimia ya atau botol larutannya. Kemudian kita beri label. Berikutnya adalah menghitung molaritas asam pekat. Oke, ini adalah zat kimia yang kita peroleh dari pabrik ya. Biasanya tidak tertulis berapa molarnya. Oke, maka kita harus hitung berapa molaritas dari asam yang pekat tadi. Di sini adalah asam sulfat atau H2SO4. Nah, 1 liter asam sulfat pekat ini ternyata mengandung 96% H2SO4 dengan massa jenis atau Ru itu sama dengan 1,8 kg per liter, di mana ARH-nya sama dengan 1, ARS-nya sama dengan 32 dan ARO-nya sama dengan 16. Berapakah molaritas asam sulfat pekat tersebut? Yang tertulis dalam labelnya itu hanya konsentrasi dalam bentuk persen yaitu 96% dan juga massa jenis dan volume sebesar 1 liter. Nah, kita harus hitung berapa molaritasnya. Oke, maka rumusnya adalah M sama dengan persen dikali Ru atau massa jenis dikali 10 dibagi massa molarnya. Oke, 1 liter asam sulfat pekat mengandung 96% H2SO4 dengan massa jenis 1,8 kg per liter. ARH-nya sama dengan 1, ARS-nya sama dengan 32, ARO-nya sama dengan 16. Berapakah molaritas asam sulfat tersebut? Ya, menjawabnya yaitu dengan cara kita gunakan rumus ya. M sama dengan persen dikali massa jenis atau Ru dikali 10 dibagi dengan massa molarnya. Dimana persennya itu tertera 96% ya, H2SO4-nya itu kadarnya adalah 96%. Kemudian Ru atau massa jenisnya, nah tertulis 1,8 kg per liter. Bisa juga ditulis dengan 1,8 gram per mililiter. Kemudian untuk massa molarnya bisa kita hitung yaitu MrH2SO4. Dari mana? Dari ARH yang kita kalikan 2 ditambah dengan ARS ditambah dengan ARO yang kita kalikan 4. Maka 1 kali 2 ditambah 32 ditambah 16 kali 4. Jumlahnya adalah 98. Maka massa molar H2SO4 itu adalah 98 gram per mol. Nah, 1 liter asam sulfat pekat mengandung 96% H2SO4 dengan massa jenis 1,8 kg per liter, maka molaritasnya itu bisa kita cari. Oke,
Dengan rumus tadi, persen dikalikan massa jenis dikalikan 10 dibagi dengan massa molarnya. Sehingga 96 dikali 1,8 gram per mililiter dikali 10 dibagi 98 gram per mol. Sehingga molaritasnya adalah 17,63 molar. Oke, terima kasih. Demikian materi kali ini tentang molaritas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.